warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di Tahura. Nah, di sini di video ini kita bakalan ngejelasin ada apa aja di Tahura itu dan sejarahnya. Ikutin kita terus ya. Dadah. Kita di sini bakalan ngejelasin sejarah Tahura ini, yaitu Taman Hutan Raya. Nah, jadi awalnya tuh Tahura ini memiliki luas sekitar 30 hektar yang didominasi oleh pohon-pohon pinus. Awalnya Tahura ini diresmikan oleh Mas Syuhidi kini Gubernur Jawa Barat pada tanggal 23 Agustus 1965. Namun beberapa menteri mengusulkan untuk mengubahnya menjadi Taman Hutan Raya. Alhasil, Taman Hutan Raya IR Haji Juanda ditetapkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 14 Januari 1985 yang juga bertepatan dengan hari kelahiran Insinyur Haji Juanda. Ketika Insinyur Haji Juanda wafat pada tahun 1963, pemerintah Indonesia sepakat untuk mengabdikan namanya sebagai nama kawasan konservasi Bandung. Taman hutan ini adalah paru-paru kota Bandung yang menjadi tempat hidup bagi lebih dari 2.500 jenis pohon yang termasuk ke dalam 40 mamalia dan 108 spesies. Nah, jadi itu sejarah dari Taman Hutan Raya ini ya guys. Selanjutnya kita bakalan eksplor lebih dalamnya. Ikutin kita terus ya. Dadah. Tujuan didirikannya Tahura. Taman Tahura Raya memiliki tujuan untuk menjaga kelestarian dan mengoleksi tumbuhan dan satwa alami dan buatan, jenis asli atau buatan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pengetahuan, pendidikan, mengunjung budidaya, budaya peristiwa, dan rekreasi. Museum yang ada di Tahura IR Haji Juanda. Di dalamnya terdapat banyak artefak ya. Misalnya di sini ada penghargaan yang diraih oleh bangsa kita dari berbagai negara. Lalu di sebelah sini ada artefak-artefak yang ditemukan di Tahura ini. Contohnya seperti ada mata panah yang berbahan obsidian, kapak batu, mata tombak, lava, dan lain-lain. Lalu di sebelah sini ada flora-flora atau seperti bahan rempah-rempah lah, rempah-rempah yang ada di Tahura ini. Ya, mungkin itu aja yang ada di mini museum Tahura ini. Kita lanjut aja ke tujuan selanjutnya. Nah, Tujuan bangunnya gua Belanda yaitu sebagai tempat tahanan prabumi antara Belanda diduga dijadikan gua ini sebagai tempat penyimpanan mesiu. Waktu itu tentara Jepang menjajah Indonesia, pasukan Belanda sempat digunakan gua ini sebagai pusat telekomunikasi militer Hindia dan Belanda.
pada tahun 1918 beralih fungsi untuk benteng pertahanan Belanda. Seperti itu. Nah, ini untuk di sebelah kanannya. Untuk di sebelah kanannya itu dulunya digunakan bekas ruang ventilasi udara atau ruang pengintaiannya. Nah, jadi untuk di Gua Belanda ini cuma ada satu ruang ventilasi atau satu ruang pengintaian. Tidak seperti kayak Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang itu ada 2 ruang ventilasi atau 2 ruang pengintaiannya. Seperti itu ya. Nah, kita bisa terus lagi dari sini. Nah, jadi untuk Gua Belanda ini udah direnovasi. Tidak seperti kayak Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang itu masih 100% original atau alami. Ya. Nah, untuk perenovasian Gua Belanda itu tahun 1985. Nah, dikarenakan Taman Insinyur Haji Juanda itu diresmikannya itu pada tanggal 14 Januari 1985 oleh Bapak Soeharto. Gitu. Nah, untuk luas Gua Belanda ini mencapai 750 meter untuk luasnya. Kalau untuk Gua Jepang cuma 350 meter. Nah, jadi untuk Gua Belanda itu 2 kali lipat dari Gua Jepang untuk besarnya. Ya. Nah, yang mengerjakan Gua Jepang maupun Gua Belanda itu orang-orang kita atau orang-orang pribumi yang disebut kerja paksa Rodi. Kalau untuk Gua Belanda itu, kalau untuk Gua Jepang itu kerja paksa Romusa. Wah. Nah, ini untuk di sebelah kanannya itu dulunya digunakan bekas ruang interogasinya. Nah, jadi kalau misalkan ada tawanan Indonesia itu, kita bisa menginterogasi dulu di sini atau disiksa dulu di sini ya. Nah, setelah diinterogasi maupun disiksa, kita bisa menuju untuk ruang sel tahanan atau ruang penjaranya. Nah, dikarenakan untuk di Gua Belanda ini ada ruang interogasi, ada ruang sel tahanan, ada radio komunikasi dan gudang amunisi ya. Tidak seperti kayak Gua Jepang. Kalau untuk Gua Jepang cuma ventilasi sama kamar-kamar aja. Nah, dikarenakan untuk Gua Jepang itu masih tahap pembangunan. Tidak seperti kayak Gua Belanda. Kalau untuk Gua Belanda itu sudah 95% jadi. Gitu. Nah, ini untuk besinya juga masih bawaan. Ini besinya. Nah, fungsi besi ini tahun 1918 digunakan untuk gantungan senjata pada tahun 1918. Nah, pada tahun 1985 di sini beralih fungsi untuk besi ini, beralih fungsi untuk jalur kabel. Nah, dikarenakan tahun 1985 itu dipasang lampu di sini. Nah, ini untuk bekas lampunya. Nah, dikarenakan di sini udah ada lubang, sampai itu ada saluran air, jadi sering gosip sampai sekarang itu belum pernah direnovasi atau dipasang lagi. Seperti itu. Nah, ini yang di depannya itu bekas gudang amunisi atau ruang senjatanya ya. Nah, ini awal pembuatan Gua Belanda itu seperti ini. Nah, ini yang masih originalnya. Kalau ini kan ini udah direnovasi nih, udah bagus. Nah, ini yang masih alaminya seperti ini. Nah, ini yang masih alaminya seperti ini. Nah, dikarenakan di sini masih ada bekas-bekas pahatan-pahatannya, ya. Nah, dikarenakan untuk Gua Jepang maupun Gua Belanda itu dibangunnya itu kayak alat-alat manual nih, kayak pahat, palu, belincong dan sebagainya. Nah, kita bisa menuju untuk ruang sel tahanan. Nah, ini dari ujung ke ujung itu panjangnya itu 144 meter. Ya, dari panjangnya. Kalau untuk luasnya 750 meter. Nah, ini juga sama. Ini juga bekas gudang amunisi juga ya. Cuman kalau yang ini agak lebih luas atau lebih lebar. Tidak seperti kayak udah 85% jalur. Ya. Nah, kita bisa terus lanjut dari sini. Nah, kalau untuk Gua Jepang itu dibangunnya itu pada tahun 1942 ya. Sampai 1945 sampai kemerdekaan Indonesia. Kalau untuk Gua Jepang cuma 3 tahun pemimpinan nih. Dari tahun 1942 sampai 1945 sampai kemerdekaan. Makanya untuk Gua Jepang itu masih tahap pembangunan kan? Masih tahap pembangunan. Tidak seperti kayak Gua Belanda. Kalau untuk Gua Belanda dari tahun 1906 sampai 1918, hampir 12 tahun pemimpinan. Makanya untuk Gua Jepang itu udah 95% jadi. Gitu. Nah, di sini ada lorong yang kedua. Nah, lorong kedua ini lebih besar dari lorong yang pertama kita masuk. Nah, dikarenakan dulunya itu digunakan untuk akses kendaraan atau untuk keluar masuknya kendaraan. Nah, fungsinya itu dulunya itu untuk ngangkut logistik. Kayak makanan, terus persenjataan kita bisa lewatnya untuk kendaraannya lewatnya bisa lewat sini ya. Dikarenakan untuk pintunya itu agak lebih luas atau lebih lebar. Seperti itu.
Nah ini untuk di sebelah kirinya dulunya itu digunakan bekas ruang sel tahanan atau ruang penjaranya. Nah ini. Nah, jadi setelah diinterogasi dari ruangan yang tadi itu, setelah diinterogasi maupun disiksa, kita bisa menuju untuk ke ruang sel tahanan. Nah untuk ruang sel tahanan ini kurang lebih muat dari 3 sampai 40 orang dari ujung besi sana sampai ujung besi sini. Ya. Nah ini untuk besinya juga masih bawaan. Dari udah lama ya? Udah lama, bawaan Belanda ya, dari tahun 1918 sampai sekarang itu belum pernah direnovasi sama sekali. Nah dulunya itu ada pintunya di sini. Nah ini bekas pintunya ya, maupun jerujinya. Nah dikarenakan udah rusak maupun kropos, jadi dicopot pintu maupun jerujinya seperti itu ya. Nah kita bisa harus lagi dari sini. Nah ini juga sama. Ini untuk besinya itu masih bawaan. Cuman kalau yang ini udah direnovasi, udah pakai cat ya. Kalau yang tadi itu kan masih ada karatan. Kalau ini udah dicat, udah agak lebih bagus. Nah ini sebelah itu dulunya digunakan bekas ruang radio komunikasinya. Ini bekas ruang radio komunikasi militernya. Nah untuk pusat radio komunikasi militernya itu ada di Gunung Puntang ya. Ada di Gunung Puntang yang kedua itu ada di daerah Kopaka. Nah ini juga sama. Untuk besinya itu masih bawaan. Sampai sekarang itu belum pernah direnovasi atau dicopot besinya. Nah sebelah kanan dan sebelah kiri ini bekas jalur kabel, untuk jalur kabel untuk ruang radio komunikasinya seperti itu ya. Nah kita bisa lihat dari sini. Nah di sini ada bekas rel ya, ini ada bekas rel atau dulunya itu bekas troli, bekas troli. Nah dulunya fungsinya itu untuk angkut barang, barang. Jadi untuk pakai troli atau dulunya untuk revealnya itu pakai troli biar agak lebih cepat pembangunannya. Nah mungkin kita udah selesai. Tadi kita masih dari sebelah sini. Oke, jadi sekarang kita ada di gua Jepang. Gua Jepang itu dibangunnya pada tahun 1942. Gua Jepang ini berbentuk lorong yang panjangnya tuh 70 meter. Nah, gua ini tuh dipakai para militer sebagai tempat persembunyian. Nah, terus gua Jepang ini memiliki 4 pintu dan 2 lubang udara. Untuk mengeksplor lebih dalam, mari kalian ikutin kita buat masuk ke dalam guanya. Ini dibikinnya dulu 1942, yang bikin orang kita disuruh sama orang Jepang yang disebut kerja paksa Romusa. Waktu Jepang melawan Sekutu, ini perang dunia kedua. Bikin ini lebih dari 600 meter, ini 18 bulan atau 1 tahun setengah. Lebih dari 100 orang. Waktu Jepang melawan Sekutu perang dunia kedua. Nah ini koridor yang ke-1, pintu yang kedua, ketiga, keempat. Jadi semua ini bentuknya ini labirin atau letter U. Jepang bikin di sini dulu hanya untuk buat base camp atau bunker. Jadi orang kita sudah beres nih, yang ngerjain ini selama 1 tahun setengah dibunuh, dibantai karena menghilangkan jejak. Ini lihat dulu ventilasinya nih. Karena bentuknya labirin, ventilasinya ada 2, nanti di sana 1, ini 1. Nah ini. Jadi selain buat lubang udara juga bisa pakai pelarian atau pengintaian ke depan. Ini. Nah ini jenis batunya Neng. Ini namanya ini batu cadas Anturie tahan gempa. Berasal batu ini yang beberapa abad letusan dari Gunung Sunda, Tangkuban Perahu menyumur ke sini jadi bukit ini vulkanik. Makanya semua kebanyakannya batunya ini batu apung atau batu kambang lah kalau cek orang Sunda mah. Ini batu apung, jadi nggak isi gitu, vulkanik mengendap. Ini kayak bekas-bekasnya nih. Pakai alat manual, bikinnya diketuik di paha. Selama 1 tahun setengah.
Tapi orang sini ada saksi hidup yang ikut bikin ini, yang bisa melarikan diri orang sini 3 orang. Katanya ini dikasih makannya cuma 1 kali sehari, nasi sama garam doang. Bikinnya pakai alat manual. Nah ini pintu yang kedua nih. Ini kalau pintu yang kedua, tadi makanya ini disuruh dari pintu yang ke-1 ini sampai sini. Dulunya ini buat jebakan. Jadi pintu yang ke-1, ke-3, ke-4 ditutup pakai alang-alang, pakai kayu. Ini pintu yang kedua enggak. Dikira musuh masukinnya ini, dikiranya di belakang ini ada lorong sampai mentok sampai sini dikiranya, padahal ada. Nanti bisa dilihat nih. Ayo. Nah ini yang disebut kamar-kamar darurat itu. Karena Jepang bikin di sini tujuannya hanya untuk buat base camp atau bunker. Jadi yang makainya di sini hanya untuk buat perwira-perwiranya aja, bos-bosnya. Nah ini ujungnya yang tadi pertama masuk sampai mentok ini 60 meter. Ya nanti kesananya 84 meter, sekitar 600 meteran lah semuanya. Seperti ini ada 5. Ini satu, nanti di sana ada 3. Jepang pertama kali itu datang dari ke Jawa Barat, dari Kaligawe Subang ke Lembang. Nah ini pintu yang ketiga, rupanya tadi pintu yang kedua mentok. Nah ini yang ketiga. Nah ini pintu yang keempat paling besar. Dulu keluar masuk mobil antara 4 pintu ini. Nah ini fungsi bentuk sama seperti tadi, ini kamar-kamar mentok. Nah ini ada Ini teh kamar juga. iya ventilasi itu Pintu. ini. Yang kamar-kamar seperti itu nih. Oh yang di Iya di ujung-ujung. Jadi bentuknya gua Jepang ini labirin atau letter U. Di sini ya gua kan ada 2, gua Jepang ini, gua Belanda. Dulu tujuannya bikin gua bukan buat persembunyian seperti Jepang. Itu mah buat saluran air irigasi. Cuman airnya kecil dipindahkan ke pinggirnya pas datang Jepang 1942 diperbesar sama Jepang. Jadi Jepang sebelum ngebangun ini atau bikin ini ngebenahi dulu yang bekas Belanda. oh, jadi yang Belanda dulu. Iya tuh kan Belanda mah 350 tahun, dengan Jepang cuma 3 tahun setengah. Nah ini kamar-kamar juga sama. Gua Jepang ini mah jadi tinggalkannya dari 1945 ini sama sekali ini sama pemerintah nggak boleh direnovasi. Ini betul-betul masih bentuk asli. Ini diresmikan dijadikan objek wisata dulu sama Presiden kedua, Presiden Soeharto 1985.
Ini hutan ini luasnya 526 hektar. Yang dijadikan objek wisata cuma 30 hektar. Yang lain ini Kehutanan Bandung Utara. Ini hutannya hutan buatan, hutan konservasi. Barangkali nanti butuh nama pohon di sini lebih dari 170 luar atau lokal. Sebelum keluar nih foto dulu di sini, ku bapak diambil. Ambil. Oke guys, jadi berikut perjalanan kita di Tahura dan kita juga kan di video tadi ngejelasin sejarah-sejarah yang ada di Tahura. Nah, jadi segitu dulu ya video dari kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.